Halo teman-teman guru sekolah minggu semuanya, bagaimana perayaan-perayaan Natalnya? Kak Fuye yakin di beberapa sekolah minggu pasti udah ada perayaan Natal ya. Bahkan mungkin udah sekarang siap-siap ke tahun baru. Atau barangkali juga masih ada yang nanti di minggu ini atau minggu depan baru perayaan Natal. Gak masalah semuanya ya. Nah tapi seringkali yang jadi masalah kalau kita merasa perayaan Natal atau event yang kita buat tuh dalam tanda kutip gagal ya. Atau bahkan kacau gitu, nggak sesuai dengan rencana. Gimana ya, pasti sebagai guru sekolah minggu kepikiran ya, udah rapat berbulan-bulan, udah latihan, ternyata pas acara terjadi suatu kekacauan atau sesuatu yang nggak pas. Kak Fuye sering kali ya mengalami seperti ini. Udah bersiap-siap, ternyata pas manggung nggak oke ya, nggak oke secara teknis. Misalnya apa, mic-nya mati-mati. Nah, atau apalagi anak-anaknya ternyata guru-gurunya nggak bisa jagain, sehingga ketika ada acara anaknya teriak-teriak sendiri, main-main sendiri, lari-larian dan lainnya mengganggu acara yang sedang berlangsung. Nah yang terakhir kali Kak Fuye juga pernah nih ya membawakan suatu acara. Rupanya ketika Kak Fuye menyampaikan firman Tuhan, kelihatannya anak-anaknya nggak ngerti gitu ya, pada bengong-bengong aja. Nggak tahu, Kak Fuye di situ juga merasa nggak enak ya, aduh udah diundang ternyata membagikan firman Tuhan, kelihatannya anak-anaknya kok nggak ngerti ya, kelihatannya bengong-bengong aja ya, merasa bersalah, merasa nggak enak. Itu kalau sendiri ya, merasa bersalah, merasa nggak enak. Tapi kalau sama tim, nah barangkali bisa terjadi konflik ya, saling menyalahkan. Kamu sih kurang latihannya, atau kamu sih waktu di panggung gerakannya salah, atau menyalahkan macam-macam hal yang bisa disalahkan saat perayaan Natal. Dan ini Kak Fuye bilang wajar terjadi ya, karena apa? Karena perayaan Natal tentunya setahun sekali, semua orang maunya bagus, semua maunya keren, maunya berjalan dengan baik ya, apalagi bagi sekolah-sekolah minggu yang selama ini pandemi ya. Jadi Natal ini momen ketemu lagi nih, harus bagus nih, tapi ternyata malah jadinya nggak bener ya, atau jadinya kacau, pasti merasa kecewa. Nah di satu sisi ya, kalau kita lihat lagi kisah Natal ya, kelahiran Tuhan Yesus, di situ Kak Fuye belajar bahwa Natal itu justru terjadi dengan berbagai ketidaksempurnaan. Sekali lagi, ketidaksempurnaan ya. Bayangkan Maria dikabarkan harus mengandung dari Tuhan ya. Dia mengandung, terus terjadi kebingungan dan segala macam. Kemudian harus jalan ke Bethlehem dengan sangat jauh. Itu kan sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang susah. Kenapa nggak Tuhan sediakan aja waktu itu rumah di dekat tempatnya Maria untuk Maria melahirkan? Kenapa harus jauh-jauh jalan ke Bethlehem? Itu kan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang bisa menimbulkan kekacauan di luar rencana. Nah, kemudian yang kedua, ketika Tuhan Yesus dilahirkannya di mana? Di sebuah kandang ya, di dalam palungan, bukan di ranjang yang bagus. Itu juga sesuatu yang kita anggap sesuatu yang ketidaksempurnaan. Ya, ketika Kak Fuye punya anak, Kak Fuye mau anak Kak Fuye lahir di tempat yang baik, yang bagus, dengan perawatan yang keren kalau bisa ya. Tapi di sana dengan segala keterbatasan, mungkin kandang itu tempat yang berisik ya, karena banyak hewan, mungkin juga bau, terus nggak bersih. Banyak sekali hal-hal yang di luar suatu rencana yang menurut kepala manusia itu di luar rencana yang bagus. Itu sesuatu yang aneh ya. Ketika Kak Fuye membuat Natal juga maunya yang bagus, tapi ketika pelaksanaan ternyata ada hal-hal yang dalam tanda kutip kacau, aneh dan sebagainya. Kita juga harus bisa memahami ya, itu adalah bagian dari Natal juga, bagian dari perayaan kita, dan itu semua nggak sia-sia ya. Ketika kita memberikan firman, nari dan sebagainya, tiba-tiba sound atau suaranya nggak bagus, Kak Fuye bilang itu nggak apa-apa. Ya sekali lagi nggak apa-apa. Karena apa? Ketidaksempurnaan bagian dari Natal juga. Tuhan mengingatkan bahwa Natal itu bukan bagus-bagusan, bukan perfect-perfectan ya, atau bahkan maksa-maksa orang nih untuk ayo harus 100% korban buat Natal. Nggak seperti itu ya. Natal itu dari mana sih? Dari hatinya ya, dari hati, kesederhanaan, menerima ketidaksempurnaan yang terjadi. Sekali lagi, Natal itu juga berarti menerima ketidaksempurnaan yang terjadi. Karena kita belajar ya, Tuhan Yesus lahir dalam kondisi di mana-mananya itu nggak sempurna ya. Lahir, nggak ada suster, nggak ada dokter, ya mungkin, dan nggak ada tempat yang bagus buat dia lahir. Tempatnya mungkin perlengkapannya juga nggak cukup, bahkan nyari penginapan itu juga nggak dapet. Padahal apa susahnya ya disediakan penginapan yang keren, yang bagus, atau bahkan istana. Tapi tidak ada seperti itu. Yang ada adalah hal-hal yang nggak sempurna. Nah itu mengingatkan kita sebagai manusia bahwa Natal itu sekali lagi bukan
mengincar harus sempurnanya, harus bagus banget. Ya. Tapi kita ingin merayakan kelahiran Tuhan Yesus, entah bagaimanapun situasinya. Situasi mungkin perlengkapannya kurang, situasi anak-anak mungkin gerakannya salah-salah, situasi mungkin kalau drama banyak yang ngaco-ngaco, banyak yang ya udah dilatih ternyata nggak bisa dan sebagainya. Itu kita harus menerima sebagai bagian dari Natal ya. Supaya apa? Supaya ada sukacita. Karena Natal itu kan membawa sukacita ya buat kita semua ya. Bukan Natal kesel-keselan ya sama temen ya, kesel-keselan sesama panitia, berantem-beranteman sesama guru. Sekali lagi, menerima ketidaksempurnaan bagian dari Natal juga, bagian dari kita menerima kelahiran Tuhan Yesus, dan tentunya kita menerima dengan sukacita untuk semuanya. Apapun yang terjadi, kita sudah berusaha, anak-anak berusaha, panitia sudah berusaha. Apapun yang terjadi tentunya ada di tangan Tuhan juga, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat merayakan Natal. Buat yang sudah merayakan juga, semoga Natal ini bisa diterima dengan sukacita ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Dadah!